Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah Manajemen dan Keekonomian Proyek Teknik akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS kami mengenai pembangkit listrik tenaga surya, dilihat dari sisi proyek dan keekonomiannya. Anggota kelompok kami terdiri dari Aulia Istiqomah dengan NPM 1906324321, lalu kemudian ada saya J. Susatyo Pratomo 1906324510 dan M. Aditya Raffi Pratama 1906324536. Pertama-tama presentasi ini akan dibawakan oleh rekan kami M. Aditya. Baik, masuk ke bagian pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari proyek ini yaitu saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan dan dalam mencapai target pembangunan di bidang energi. Ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil dalam pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri masih sangat tinggi, yaitu 96%, di mana 48% adalah minyak bumi, 18%-nya gas, dan 30% batu bara. Di sisi lain, harus disadari bahwa sumber energi fosil ini akan atau bisa segera habis. Oleh karena itu, PT Pertamina Persero sebagai garda depan energi Nusantara telah berkomitmen untuk mencari dan mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan untuk menopang kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Salah satu langkah nyata yang ditempuh oleh PT Pertamina Persero adalah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Hal ini dengan melihat potensi sumber energi surya yang sangat melimpah, yaitu 4,8 kWh per meter persegi per hari, dengan lama penyiraman matahari yaitu sebanyak 8-12 jam per hari. PLTS yang akan dikembangkan diintegrasikan dengan sistem pembangkit yang sudah ada pada utilitas atau disebut sistem grid connected tanpa menggunakan baterai. PLTS yang dikembangkan memiliki kapasitas 2 MW dengan produksi energi listrik per tahun 4.062,17 MWh. Menggunakan modul PV 250 WP sebanyak 8.094 buah. Komponen lain yang dibutuhkan untuk mendukung produksi energi listrik yaitu 57 inverter 30 kW. Berdasarkan analisis keekonomian yang diperoleh, biaya energi menggunakan modul PV buatan Jerman yaitu dengan harga USD atau 0,191 dolar Amerika per KWH. Di samping itu, analisis investasi pembangunan PLTS di lingkungan PT Pertamina Unit Pengolahan 4 Cilacap dengan modul PV Jerman dengan metode NPV, PI, IRR, dan DPP menunjukkan bahwa investasi ini layak untuk dilaksanakan. Baik, lanjut ke sesi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dari proyek ini adalah atau tugas ini adalah mengetahui rancangan sistem PLTS yang dikembangkan di PT Pertamina Persero Unit Pengolahan 4 Cilacap sebagai satu daya tambahan pada perumahan dan rumah sakit Pertamina Cilacap. Yang kedua, mengetahui estimasi produksi energi listrik oleh PLTS di PT Pertamina Persero Unit Pengolahan 4 Cilacap. Yang ketiga, mengetahui biaya energi dan kelayakan investasi pembangunan PLTS di PT Pertamina Persero Unit Pengolahan 4 Cilacap. Lalu manfaatnya adalah yang pertama sebagai referensi dalam perancangan PLTS yang dapat dikembangkan di PT Pertamina Persero Unit Pengolahan 4 Cilacap yang digunakan sebagai catu daya tambahan pada perumahan dan rumah sakit Pertamina Cilacap. Kedua, memberikan wawasan tentang peran dan potensi pembangunan PLTS di PT Pertamina Persero Unit Pengolahan 4 Cilacap. Dan yang terakhir adalah memberikan wawasan tentang kelayakan investasi pembangunan PLTS di PT Pertamina Persero Unit Pengolahan 4 Cilacap. Lalu rumusan masalah dari tugas ini adalah yaitu yang pertama, bagaimana rancangan PLTS yang dapat dikembangkan sebagai satu daya tambahan di perumahan dan rumah sakit Pertamina Cilacap. Lalu yang kedua, bagaimana estimasi produk energi listrik dari rancangan PLTS di PT Pertamina Persero Unit Pengolahan 4 Cilacap. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana analisis biaya energi dan analisis kelayakan investasi pembangunan PLTS sebagai satu daya tambahan di perumahan dan rumah sakit Pertamina Cilacap dilihat dari aspek keekonomiannya. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulia Istiqomah.
Baiklah, dalam melakukan desain sistem PLTS di PT Pertamina Unit Pengolahan 4 Cilacap, dilakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah komponen yang digunakan. Adapun perhitungan yang dilakukan adalah menghitung jumlah modul PV dan jumlah inverter yang disesuaikan dengan kapasitas PLTS yang diinginkan. Pada penelitian ini digunakan modul PV 250 watt dan inverter kapasitas 30.000 watt. Dalam sebuah inverter, terdapat rangkaian modul PV yang tersusun secara seri dan paralel yang disesuaikan dengan kapasitas inverter tersebut berdasarkan kapasitas input tegangan inverter yaitu 1000 watt, sehingga dapat dilakukan jumlah rangkaian seri modul PV yaitu sejumlah 71 buah. Untuk selanjutnya, setelah diketahui jumlah rangkaian modul PV secara seri, maka dapat dihitung kapasitas daya dalam satu rangkaian seri tersebut, yaitu sejumlah 17.750 watt. Karena kapasitas daya inverter 30.000 watt, maka dapat diketahui jumlah rangkaian paralel yang mampu dilayani oleh inverter tersebut dengan mempertimbangkan nilai safety factor. Nilai safety factor setelah perhitungan yaitu sejumlah 1,2. Kemudian, jumlah inverter berdasarkan hasil perhitungan yaitu didapat sebesar 57 buah. Sehingga dapat dihitung kapasitas total yaitu sejumlah 2,23 megawatt. Bisa dilihat pada tabel adalah rangkuman dari yang sudah saya jabarkan tadi, yaitu jumlah modul PV-nya jumlah 8.094 buah, total kapasitas daya 2,23 megawatt, jumlah inverter 57 buah, estimasi energi tahunannya 4.062,17 megawatt hour, dengan energi spesifik 2007,9 kilowatt hour. Selanjutnya, kita menghitung life cycle cost atau LCC dari PLTS ini. Seperti diketahui, harga dari PV yang kita gunakan yaitu sejumlah 250 US dollar, sehingga totalnya menjadi 2.023.500 US dollar. Sedangkan untuk lahan, estimasinya 20.000 meter persegi dengan total harga 3.040.000 US dollar. Rak penyangga untuk 2,02 megawatt sejumlah 618.120 US dollar dan inverternya untuk 57 buah sejumlah 311.676 US dollar. Sedangkan operasi, tenaga kerja dan upah developer dihitung sejumlah megawatt yang digunakan dengan jumlah semuanya totalnya biaya investasi awal semuanya yaitu US dollar 6.459.916. Untuk selanjutnya kita menghitung nilai operation and maintenance. Untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Untuk biaya operation and maintenance yaitu sejumlah 20.000 US dollar per tahun. Sedangkan untuk perhitungannya dapat dilihat jadi total operation and maintenance-nya sejumlah 170.271 US dollar. Sedangkan untuk menghitung life cycle cost diperlukan dua komponen yaitu initial investation ditambah operational and maintenance. Jadi karena tadi nilai investasi awalnya sejumlah 6.459.566, kita tambahkan dengan nilai operation and maintenance, jadi kita dapatkan nilai LCC sejumlah 6.630.187,27 US dollar. Baiklah, untuk selanjutnya perhitungan biaya energi. Pertama, kita harus menghitung nilai COE dan nilai CRF terlebih dahulu. Untuk nilai CRF bisa dilihat dari rumus yang ada di layar. Kita mendapatkan nilai CRF sebesar 0,12. Selanjutnya untuk nilai COE kita dapatkan dari hasil perkalian nilai LCC dengan nilai CRF yang tadi didapatkan dibagi dengan estimasi nilai tahunan dari watt hour, sehingga didapatkan nilai COE-nya sejumlah US dollar 0,191 per kWh. Kalau kita konversikan ke nilai rupiah, bisa dilihat hasil biaya energi PLTS-nya sebesar Rp2.693,41 per kWh-nya. Kalau dibandingkan dengan nilai listrik dari PLN pada bulan Agustus 2020 dengan tarif listrik 1.444,7,
per KWH-nya bisa disimpulkan kalau biaya PLTS ini sebenarnya lebih mahal dibandingkan dengan harga listrik PLN. Cuman ini semua bisa dimaksimalkan, dioptimalisasi jika mendapatkan sumber yang lebih murah. Selanjutnya, dilakukan analisis kelayakan investasi. Pertama, kita kumpulkan semua nilai-nilai yang sudah didapatkan pada perhitungan di awal, yaitu nilai modul awal, nilai modul PV-nya, nilai investasi awalnya tadi sejumlah $6.459.916. Lalu kita cari juga nilai tingkat diskon, ini tingkat diskonto dari Bank Indonesia tahun 2020 atau MAR, terus kita sebesar 10%, kita pakai sebesar 10%, terus selama proyeknya selama 20 tahun, yang tadi nilai recovery faktornya 0,12, terus listrik yang dihasilkannya 4.062,17 MWh per tahun, sedangkan untuk biaya pemasukannya berdasarkan peraturan dari Menteri SDM, kita boleh men-charge harga sebesar 0,2 per kWh, atau jumlah kas yang masuk itu sebesar $1.015.542,50. Sedangkan untuk biaya pengeluaran O&M-nya sebesar 20.000 juga kita cantumkan. Ini dia tabel cash flow-nya yang tadi biaya masuknya investasi awal sebesar 1.015.542. Terus cash out-nya di sini kita masukkan nilai O&M-nya. Terus berarti net cash flow-nya ada, terus DF itu diskon faktornya. Untuk nilai tadi diskon faktornya kita turunkan, ada rumusnya, berarti ini nilai 0,90 sampai turun ke bawah ini, kita pakai rumus diskon faktor ada, sehingga nilai kumulatifnya bisa terlihat di tabel ini. Next. Selanjutnya bisa kita hitung, berdasarkan dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, kita hitung net present value-nya atau NPV-nya berdasarkan rumus yang sudah kita tahu, sehingga didapat nilai NPV-nya sebesar $1.085.427,24. Sedangkan untuk nilai profitable index-nya juga bisa kita hitung sebesar 1,31. Sedangkan ini untuk perhitungan IRR, kita perlu mencari pertama nilai NPV positif dan juga NPV negatif. Di sini kita pakai NPV positifnya yaitu pakai nilai diskon 10%, dan untuk NPV negatifnya kita pakai nilai diskon, tingkat diskon 30%, sehingga didapat nilai seperti di tabel berikut ini. Untuk selanjutnya nilai IRR-nya, karena tadi kita sudah hitung nilai NPV 10% untuk NPV positif, didapat nilai NPV positifnya sebesar $1.845.427, dan untuk NPV negatifnya kita pakai tingkat diskon 30% yang tadi sudah saya jabarkan, jadi nilai negatifnya negatif $3.327.173,3 sehingga dapat dihitung nilai IRR-nya sebagai berikut dengan hasil 17,1%. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Susetio Galuh Pratomo. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan berikut adalah mengenai analisis dari perhitungan yang telah dilakukan. Analisa hasil perhitungan NPV. Dari hasil perhitungan yang didapatkan sebelumnya, dihasilkan nilai NPV sebesar $1,8 juta 45.427. Lalu karena setelah dilakukan perhitungan didapatkan NPV lebih dari 0, maka proyek layak dilaksanakan karena masih memberikan keuntungan bagi perusahaan. Lalu berikutnya, analisa hasil perhitungan IRR dan MARR. Dilihat dari nilai IRR dan juga menunjukkan bahwa IRR lebih dari nilai MARR, dengan nilai IRR berdasarkan perhitungan yaitu sebesar 17,1%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Nilai MARR merupakan nilai tingkat diskon yang disepakati saat ini pada penelitian ini yaitu 10%. Lalu berikutnya, analisa hasil perhitungan PI. Dari nilai PI, menunjukkan nilai PI lebih dari 1. Artinya, bahwa investasi untuk mengembangkan PLTS di Pertamina Cilacap ini layak untuk dilaksanakan, meskipun nilai PI yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. Namun,
sudah menunjukkan bahwa proyek ini memberikan keuntungan secara ekonomi. Nilai PI yang dihasilkan pada proyek ini adalah 1,31. Lalu terakhir, analisa sensitivitas. Dari perhitungan NPV dengan suku bunga 30% per tahun saat kondisi pendapatan tetap, ini didapat nilai NPV negatif. Namun, nilai IRR masih mendapatkan hasil 17,1%, lebih besar dibandingkan nilai MARR yang sebesar 10%, sehingga proyek dikatakan menguntungkan atau layak dilaksanakan. Perhitungan DPP menunjukkan lamanya proyek yang akan balik modal yang dipengaruhi oleh faktor diskonto. Pada modul PV Buatan Jerman memiliki DPP selama 12 tahun. Kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari perancangan finansial proyek dapat disimpulkan bahwa 1. Dengan tingkat suku bunga 10% per tahun, diperoleh nilai NPV atau Net Present Value sebesar USD 1,845.427, yang lebih besar daripada 0. Nilai IRR atau Internal Rate of Return ini sangat besar, lebih besar dari MARR. Sehingga dalam aspek finansial, proyek PLTS di Cilacap ini layak dilaksanakan. Dari analisis sensitivitas pada kondisi pendapatan tetap dan tingkat diskon 30%, diperoleh nilai IRR sebesar 17,1%, di mana nilai IRR lebih dari MARR, sehingga proyek layak dijalankan. Yang kedua, menggunakan metode yang sudah digunakan seperti NPV, IRR, ROI, MARR, dan DPP, dapat disimpulkan bahwa investasi pada proyek layak untuk dilakukan dan dilaksanakan. Selain itu, dari hasil analisa sensitivitas, proyek akan tetap dipandang menguntungkan, meskipun ada kenaikan beban antara lain kenaikan harga bahan baku, upah karyawan, atau kenaikan suku bunga. Demikian presentasi kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah Manajemen dan Keekonomian Proyek Teknik untuk jenjang S2 Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.